andai kata ada orang Islam yang masih tetap yakin kalau ibu bapak Nabi itu kafir, masuk neraka, andai kata, saudara, maka sungguh pun dia yakini itu nggak pantas dia mempergunjingkan ibu bapak Nabi, nggak pantas dia ceritakan ibu bapak Nabi di mimbar-mimbar. Apa maksud dia di mimbar berteriak-teriak ibu bapak Nabi masuk neraka? Apa dia bangga? Apa dia senang kalau ibu bapak Nabi masuk neraka? Andai kata ibu bapak Nabi betul masuk neraka, mestinya kita sedih sebagaimana sedihnya Nabi, saudara. Mestinya kita menangis sebagaimana menangisnya Nabi sebelum mendapat kabar dari Allah bahwa ibu bapaknya, saudara, akan masuk surga, saudara. Nabi sedih pada awalnya. Nabi sedih. Tapi ada orang ngaku Islam, cinta kepada Nabi, dengan bangga, dengan senang, dengan gembira dia umbar. Ibu bapak Nabi masuk neraka. Ibu bapak Nabi akan dibakar masuk neraka. Ibu bapak Nabi kafir. Apa pantas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa fadilatul ulama'il ahibba, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'a. Sarraftumuna wa nawartumuna wa farrahtumuna. Sarraftumul makan wa nawartumul majlis wa farahtumul qulub. Fajazakumullahu khaira jazaa. Waffaqakumullahu lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, ada lagi belakangan ini, saudara, orang-orang yang kurang ajar mulutnya, saudara, menyebutkan kalau ibu bapak Nabi masuk neraka, ibu bapak Nabi orang kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alasannya mereka punya dalil, saudara. Ya, kalau dalil mereka pahami secara zahir, kalau dalil mereka pahami secara kaku, kalau dalil mereka pahami tanpa melihat dalil yang lain, ya seperti itulah hasil pemahamannya. Nah, dalam Islam ini luas. Memahami suatu dalil harus lihat dalil yang lain. Memahami suatu dalil harus lihat konteksnya. Untuk memahami suatu hukum, saudara, kita harus secara komprehensif menghimpun dalil-dalil yang ada untuk kita pelajari, kita simak, kita lihat, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Saudara, sebagaimana kita ketahui, saudara, bahwa kuburun Nabi SAW, kuburnya Nabi, makamnya Nabi, saudara, itu disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai afdalu buq'atin fil alam, sebagai satu buq'ah, satu tempat yang paling afdal di atas muka bumi ini, saudara. 5. Kenapa? Lidhammihi jasadan Nabi SAW. Karena kubur tersebut menghimpun jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di situ nggak ada jasad Nabi, dia nggak menjadi buq'ah yang paling mulia, saudara. Dia menjadi buq'ah yang paling mulia karena di dalamnya dia menghimpun jasad Nabi kita. Pertanyaannya, saudara, kalau tanah menghimpun jasad Nabi yang sudah meninggal dunia menjadi buq'ah yang paling mulia, sebagaimana diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah, lalu bagaimana dengan batnih ummihi Aminah? Lalu bagaimana dengan perut ibu Nabi, Sayyidatuna Aminah, yang Nabi bersemayam di dalam perut tersebut selama 9 bulan, tumbuh, berkembang, digagak, disayang, sampai ditiupkan ruh. Kita ingin mengatakan bahwa perut itu akan masuk neraka jahanam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, saudara. Tanah, saudara, tanah tempat dikuburnya kita punya Nabi menjadi tanah termulia di atas muka bumi ini. Bagaimana perut yang di dalamnya tumbuh bukan hanya jasad. Dari mulai jasad tumbuh, berkembang sedikit demi sedikit, saudara, sampai ditiupkan ruh 9 bulan.
dengan penuh kasih sayang, saudara. Yang begini kita mau katakan perut ini akan dibakar dalam api neraka. Yang kita mau katakan perut ini adalah perut kotor yang akan dibakar dalam neraka. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Maka itu saya ingatkan semua. Maka itu saya ingat ini karena tadi di antara syair qasidah yang dibaca oleh rombongan kita dari Madura ini ada bercerita tentang Sayyidah Aminah, ada yang bercerita tentang Sayyidah Aisyah, ada yang bercerita tentang Sayyidah Fatimah. Ini perempuan-perempuan mulia yang pernah menghuni dunia ini dan wajib untuk kita hormati, untuk kita cintai. Bahkan, saudara, kalau istri-istri Nabi diberi gelar Ummahatul Mukminin, lalu bagaimana dengan ibu Nabi? Para ulama memberi gelar Ummul Ummah. Bukan lagi Ummul Mukminin, Ummul Ummah. Saudara, subhanallah. Nah, maka itu jagalah sikap kita kepada keluarga Nabi, kepada ayah Nabi, kepada ibu Nabi, saudara, kepada istri-istri Nabi, kepada putra-putri Nabi, kepada keturunan Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita bisa menjaga adab, saudara, maka itu akan menjadi pembuka pintu rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Andai kata ada orang Islam yang masih tetap yakin kalau ibu bapak Nabi itu kafir, masuk neraka, andai kata, saudara, maka sungguh pun dia yakini itu nggak pantas dia mempergunjingkan ibu bapak Nabi, nggak pantas dia ceritakan ibu bapak Nabi di mimbar-mimbar. Apa maksud dia di mimbar berteriak-teriak ibu bapak Nabi masuk neraka? Apa dia bangga? Apa dia senang kalau ibu bapak Nabi masuk neraka? Andai kata ibu bapak Nabi betul masuk neraka, mestinya kita sedih sebagaimana sedihnya Nabi, saudara. Mestinya kita menangis sebagaimana menangisnya Nabi sebelum mendapat kabar dari Allah bahwa ibu bapaknya, saudara, akan masuk surga, saudara. Nabi sedih pada awalnya. Nabi sedih. Tapi ada orang ngaku Islam, cinta kepada Nabi, dengan bangga, dengan senang, dengan gembira dia umbar. Ibu bapak Nabi masuk neraka. Ibu bapak Nabi akan dibakar masuk neraka. Ibu bapak Nabi kafir. Apa pantas sebagai seorang muslim yang berutang budi, berutang jasa kepada Nabi, mempergunjingkan kedua orang tuanya? Nah, jadi saya ingin menasihati mereka-mereka yang masih meyakini ibu bapak Nabi masuk neraka. Andai kata keyakinanmu benar, tutup mulutmu. Jangan bercerita di atas mimbar. Jangan mengumbar. Apalagi persoalannya bukan menjadi kesepakatan ulama. Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kalau ibu bapak Nabi, saudara, bukan kafir, bukan musyrik, dan bukan ahli neraka. Jadi kalau kau punya madhab meyakini ibu bapak Nabi itu kafir, ambillah madhabmu, ambillah keyakinanmu. Tapi kau jangan sakiti hati Nabi, jangan sakiti hati kami. Kau umbar di atas mimbar. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu, saudara, tatkala putra saudara Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Ikrimah ini pada awalnya memusuhi Nabi habis-habisan. Bahkan sampai Nabi mengumumkan pada saat penaklukan kota Mekah, andai kata Ikrimah bergelantungan di sekitar Ka'bah sekalipun, halal darahnya untuk ditumpahkan. Jadi kalau siapa umat Islam yang mendapatkan Ikrimah, bunuh. Perintah Nabi, ya kawan. Nah, akhirnya apa? Ikrimah melarikan diri dari Mekah. Nah, begitu melarikan diri dari Mekah sampai ke Jeddah, sampai di pinggir laut, saudara, dia kebingungan. Nah, sementara istrinya di kota Mekah sudah masuk Islam, istrinya kejar sang suami. Begitu dikejar, dibujuk, mau lari kemana? Kota Mekah sudah takluk, kota Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam, oleh Nabi dan seluruh pengikutnya. Lebih baik kau kembali, lebih baik kau masuk Islam. Sang suami bertanya, apa Muhammad mau terima aku masuk Islam? Karena memang kejahatan dia terhadap Nabi udah luar biasa. Akhirnya kata sang istri, nanti aku yang akan bicarakan dengan Nabi. Insya Allah Nabi akan menerima. Kemudian sang istri menemui Nabi. Sang istri menceritakan bahwa Ikrimah bertobat, ingin masuk Islam, ingin mengucapkan syahadat. Kemudian Nabi terima. Nabi berikan jaminan keamanan. Kalau begitu, ajak kau punya suami kembali ke kota Mekah, masuklah Islam, dan aku jamin bahwa tidak akan ada yang mengganggunya. Nah, yang ingin saya garis bawahi bukan itu. Begitu Ikrimah sedang dalam perjalanan menuju kota Mekah. Di kota Mekah ini sahabat juga menunggu.
Apa pesan Nabi? Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kalau nanti Ikrimah datang, jangan kau hina ayahnya. Jangan kau cerita tentang ayahnya. Jangan. Nah, sebab kata Nabi, kalau engkau itu mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, dia punya anak nanti akan sakit hati. Padahal ayahnya siapa tadi? Abu Jahal. Abu Jahal berhak untuk disatab. Abu Jahal berhak untuk dilaknat. Tapi Nabi pesan, kau jangan laknat Abu Jahal depan anaknya. Walau bagaimanapun juga Ikrimah itu anaknya. Jangan kau sakiti hatinya. Karena Ikrimah sudah masuk Islam jadi saudara kita. Subhanallah. Ini yang saya ingin pakai. Andai kata ibu bapak Nabi kafir, sebagaimana keyakinan sekelompok orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa dia nggak jaga perasaan Nabi? Andai kata itu kafir, jaga perasaan Nabi, jaga hati Nabi. Nabi telah berjasa kepada engkau memperkenalkan Islam. Kok tega kau hina ibu bapak Nabi di atas mimbar, di televisi, di medsos, dengan mengatakan ibu bapak Nabi musyrik, kafir, di neraka? Kurang ajar. Jaga perasaan Nabi. Ini Ikrimah, bapaknya Abu Jahal. Yang umat Islam melaknat itu Abu Jahal ya. Semua melaknat. Tapi karena si anak masuk Islam, Nabi pesan, jaga dong perasaan anaknya. Jaga perasaan anaknya. Karena sabul amwat, saudara, itu tidak akan sampai kepada amwat. Tapi akan yu'dil ahya. Yaitu akan menyakiti orang yang hidup. Makanya para ulama Ahlus Sunnah mengingatkan saudara, hati-hati bicara tentang ibu bapak Nabi. Saya terima kasih kepada rombongan dari Madura. Tadi dalam sekian banyak bait syairnya juga menceritakan tentang keutamaan Sayyidah Aminah radhiyallahu anha wa alaiha salam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya mau sampaikan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Saya mau tanya semua di sini, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua Nabi, siap menjaga kehormatan Nabi, siap menjaga kehormatan kedua orang tua Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hanya itu saja yang saya mau sampaikan ya ikhwan.